Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kesempatan yang berbahagia ini dalam rangka belajar bahasa Arab. Kita ketahui bersama bahwa belajar bahasa Arab itu sangat penting. Kenapa? Karena kita sebagai seorang muslim mempelajari Al-Quran itu menjadi sebuah kewajiban. Sehingga mempelajari bahasanya pun ikut menjadi wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkannya berupa Al-Qur'an dalam bahasa Arab agar kalian bisa memahaminya. Di sini kita bisa memetik hikmah bahwa bahasa Arab merupakan bahasa yang kompleks, bahasa yang mudah, bahasa yang canggih yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menjadi bahasa Al-Qur'an. Baik, kita akan langsung mempelajari saja dasar-dasar bahasa Arab. Unit 1, kita akan belajar memahami definisi dan ciri-ciri isim, fi'il, dan harf. Kita akan belajar pengertian atau definisi dan ciri-ciri. Dan dalam kesempatan yang baik ini, kita akan fokus pada definisi. Definisi dalam hal ini isim, fi'il, dan harf. Al-kalimah artinya adalah kata. Kata dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3, yaitu al-ismu, kemudian al-fi'lu, dan al-harf. Al-ismu itu diartikan dengan kata, kemudian al-fi'lu diartikan dengan kata kerja, al-ismu itu diartikan dengan kata benda ya, al-fi'lu kata kerja, kemudian al-harf kata bantu. Contoh di dalam kalimat, Zahaba at-talibu ilal jami'ah. Zahaba ini adalah al-fi'lu kata kerja yang artinya pergi. At-talibu ini adalah al-ism yang artinya mahasiswa. Ila ini adalah al-harf yang artinya ke. Al-jami'ati ini adalah al-ism yang artinya adalah kampus ya. Al-ism ini adalah kata benda. Jika diartikan mahasiswa tersebut pergi ke kampus. Nah, ini kita bisa melihat jenis-jenis kata ya dari sebuah kalimat. Saya ulangi sekali lagi, al-ismu itu adalah kata benda, kemudian al-fi'lu itu adalah kata kerja, dan al-harf itu adalah kata bantu. Kita coba lebih spesifik membahas mengenai 3 kata tersebut. Kita mulai dari al-ismu atau isim atau kata benda. Adalah kata yang menunjukkan suatu makna tanpa disertai keterangan waktu tertentu. Ma dalla ala ma'nan fi nafsihi ghair muqtarin bi zaman. Ini dalam bahasa Arab. Apa-apa yang menunjukkan atas suatu makna pada dirinya tanpa disertai dengan keterangan waktu. Nah, kata benda itu luas. Apapun yang menunjukkan makna-makna berikut ini, ya, seperti nama, orang, binatang, tumbuhan, dan sebagainya,
maka ini bisa disebut dengan ismun atau al-ismu. Kita coba bahas satu persatu. Nama ini menunjukkan al-ism, seperti misalnya nama orang Ahmad. Jakarta ini menunjukkan pada nama kota, nama tempat. Suni ini adalah merek suatu benda. Al-Faruq ini adalah gelar yang diberikan oleh seseorang ya. Kemudian yang kedua adalah orang. Orang di sini maksudnya hal-hal yang menunjukkan pada manusia ya. Misalnya abun atau ayah, ummun ibu, akhun saudara laki-laki, ukhtun saudara perempuan, dan hal-hal yang semisal dengan ini. Maka ini adalah menjadi al-ismu. Yang ketiga adalah semua jenis binatang, contohnya adalah baqaratun. Lalu tumbuhan, contohnya syajaratun. Baqaratun tadi artinya sapi betina, syajaratun artinya adalah pohon. Kemudian pekerjaan, amilun, pekerja, mudarrisun, guru, dan sebagainya. Kata ganti atau domir, ana, anta, huwa, hiya, huma, hum, nahnu, dan sebagainya. Kata sambung, alladzi, allati, alladzina, allati, alladhani, ya, itu adalah kata sambung, juga termasuk dalam kategori isim. Selanjutnya benda, kitabun, qalamun, al-madrasah, dan sebagainya. Lalu sifat, jamil, mahirun, mumtaz, ya. Lalu kata tunjuk, hadza, hadhihi, dzalika, tilka, ulaika, haula'i, yang artinya ini, itu. Kemudian kata tanya, mata, madza, aina. Mata itu artinya kapan, madza itu artinya apa, kemudian aina di mana, dan kata tanya yang lainnya. Lalu bilangan, wahidun, isnan, salas, arba, dan seterusnya. Nah, ini adalah merupakan contoh-contoh makna-makna yang menunjukkan suatu kata itu bisa disebut dengan isim. Kemudian kita pindah kepada al-fi'lu atau kata kerja. Adalah kata yang menunjukkan suatu peristiwa dengan disertai keterangan waktu tertentu, lampau, sekarang, atau akan datang. Ma dalla ala ma'nan fi nafsihi muqtarin bizaman. Al-fi'il atau kata kerja itu terbagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan al-madhi. Ini adalah kata kerja bentuk lampau yang sudah berlalu. Kemudian al-mudhari'. Ini adalah kata kerja yang saat ini dan juga termasuk yang akan datang. Ini masuk dalam kategori al-mudhari'. Kemudian al-amr, yaitu kata kerja perintah. Nah, kita lihat contohnya. Al-madhi, ini maaf, ini salah tulis. Al-madhi, contohnya qoro'ah. Kita bisa melihat contohnya qoro'ah, yang artinya membaca. Kemudian bentuknya jika dirubah menjadi bentuk mudhari', menjadi yaqra'u, sedang membaca. Kalau qoro'ah sebelumnya adalah artinya telah membaca. Yaqra'u, sedang membaca. Jika kita tambahkan sa sebelumnya menjadi sayaqra'u, maka artinya adalah akan membaca ya. Dia akan membaca.
Oke. Kemudian al-amr, kata kerja perintah. Contohnya ikro, ya, ikro, bacalah. Nah, kawan-kawan sekalian, coba kalian perhatikan bentuk-bentuk perubahannya. Seperti ini ya, kalau kita lihat madhi, mudhari, dan al-amr. Contoh yang lain kita bisa lihat kataba yaktubu, sayaktubu, uktub. Kataba adalah fi'il madhi yang artinya dia telah menulis. Sayaktubu adalah bentuk mudhari yang artinya dia sedang menulis. Sayaktubu, dia akan menulis. Ini juga bentuk dari mudhari. Al-mustakbal yang artinya yang akan datang ya, akan. Kemudian uktub, tulislah. Ini adalah fi'il amr. Contoh berikutnya adalah qara'a yaqra'u, sayaqra'u, iqra'. Lihat perubahan bentuknya ya. Qara'a yaqra'u, sayaqra'u, iqra'. Ini artinya membaca. Fi'il madhi, fi'il mudhari. Ini adalah fi'il mudhari untuk yang akan datang karena menggunakan sa, dan ini adalah fi'il amr, iqra', bacalah. Contoh yang lain adalah jalasa, yajlisu, sayajlisu, ijlis. Jalasa, dia telah duduk. Yajlisu, dia sedang duduk. Sayajlisu, dia akan duduk. Ijlis, duduklah. Kemudian al-harf. Al-harf, kata bantu, adalah kata yang tidak memiliki makna yang jelas kecuali ketika bersambung dengannya kata lain. Ma dalla ala ma'nan fi ghairihi. Ya. Fi contohnya adalah fi, ila, ala, an, bi, dan banyak lagi harf yang lainnya. Kata bantu ini atau harf ini tidak memiliki makna kecuali dia bersambung dengan kata yang lainnya. Contohnya adalah fil madrasati, artinya di sekolah. Ilas suqi, ke pasar. Alal maktabi, di atas meja. Kita bisa melihat di sini fil madrasati, huruf terakhir dari kata benda al madrasah menjadi dibaca i, al madrasati. Ilas suqih dibaca i. Alal maktabi dibaca i. Ini artinya majrur ya, majrurnya dengan kasroh. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan atau paparkan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.